Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga dapat melaksanakan kehidupan kita saat ini. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita yakni Nabiullah Muhammad SAW. Dia membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Pratama, NIM 2021-31022. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dari makalah AIK 6 dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Baik, yang pertama tentang wawasan ilmu pengetahuan. Apa itu ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan merupakan suatu aspek yang esensial dalam kehidupan sehari-hari. Semua individu diwajibkan untuk mengembangkan pengetahuan guna memajukan dan memastikan kelangsungan hidupnya. Sumber pengetahuan dapat diperoleh dari berbagai sumber dan kapan saja, sehingga setiap orang atau kelompok dapat mengaksesnya tanpa hambatan. Yang kedua, jenis-jenis pengetahuan. Pertama, pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa disebut sebagai common sense, yaitu pengetahuan atas dasar aktivitas, kesadaran akal sehat baik dalam menyerap dan memahami suatu objek serta menyimpulkan atau memutuskan secara langsung atau suatu objek yang diketahui. Kedua, pengetahuan ilmu atau ilmiah. Pengetahuan ilmiah merupakan pengetahuan yang menekankan evidensi, disusun dan secara sistematis mempunyai metode dan prosedur. Pengetahuan ilmiah diperoleh dari serangkaian observasi, eksperimen dan klasifikasi. Pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu, dan biasanya memberikan pengetahuan yang reflektif dan kritis. Keempat, pengetahuan agama. Pengetahuan agama merupakan pengetahuan yang bermuatan dengan hal-hal keyakinan, kepercayaan yang diperoleh melalui wahyu Tuhan. Pengetahuan agama adalah bersifat mutlak dan wajib oleh para pengikutnya. Selanjutnya, struktur kepribadian. 1. Kolbu. Kolbu merupakan materi organik yang memiliki sistem kognisi yang berdaya emosi. Arsyur Al-Ghazali secara teoritis melihat kalbu dari dua aspek, yaitu kalbu jasmani dan kalbu rohani. Kalbu jasmani adalah daging sanubari yang berbentuk seperti jantung pisang yang terletak dalam dada sebelah hati. Yang kedua, akal. Akal adalah dimensi psikis manusia dari aspek materi yang berada di antara dua dimensi lainnya yang saling berbeda dan berlawanan, yaitu berada di antara dimensi hawa nafsu dan qalbu. Adalah dia nafsani yang memiliki dua kekuatan, yaitu kekuatan al-fagadiyah dan al-syawaniyah. Al-ghabiyah adalah suatu daya yang berpotensi untuk menghindari diri dari segala yang membahayakan. Ilmu falak. Apa itu ilmu falak? Ilmu falak secara terminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari lintasan-lintasan benda langit seperti matahari, bulan, bintang, dan benda-benda langit lainnya dengan tujuan untuk mengetahui posisi dari benda langit lainnya. Istilah ilmu falak. Pertama, aberasi adalah perpindahan semua arah cahaya bintang akibat pergerakan bumi. Peristiwa aberasi mengakibatkan berkas cahaya jatuh dalam posisi miring, bukan tegak lurus pada peninjauan yang bergerak tegak lurus.
arah datangnya cahaya. Arah adalah jarak terdekat yang diukur melalui lingkaran besar. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan direction. Astrolabe. Kata astrolabe berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata astro dan labio. Astro yang berarti bintang dan labio artinya mengukur jarak. Sedangkan dalam istilah ilmu falak, astrolabe adalah perkakas kuno yang biasa digunakan untuk mengukur kedudukan benda langit pada pola langit. Selanjutnya, perhitungan arah kiblat. Masalah kiblat adalah masalah arah, yakni menghadap ke arah Ka'bah di Masjid Al-Haram Mekah. Arah Ka'bah dapat ditentukan dari setiap di tempat di permukaan bumi dengan melakukan perhitungan dan pengukuran. Perhitungan arah kiblat pada dasarnya untuk mengetahui letak Ka'bah dilihat dari suatu tempat di permukaan bumi, sehingga semua gerak orang yang sedang melaksanakan sholat, baik ketika berdiri, ruku maupun sujud, selalu berumpit dengan arah Ka'bah. Selanjutnya, perhitungan waktu sholat. Sholat adalah ibadah yang terdiri dari beberapa perkataan, perbuatan tertentu, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Salat merupakan tiang agama, ibarat yang pertama diwajibkan yang disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat didirikan pada dua tepi siang, yaitu pada waktu pagi dan waktu petang, yaitu salat zuhur, dan salat asar pada permulaan malam, yaitu salat maghrib, isya, dan subuh. Perhitungan awal bulan Qamariyah. Bulan Qamariyah di mana dalam penentuannya maka dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu dengan metode ru'yatul hilal atau melihat hilal, atau dengan menggunakan metode hisab yang berarti perhitungan dengan menggunakan perhitungan matematis dan astronomis, di mana kedua metode ini adalah metode yang paling sering digunakan dalam menentukan awal bulan Qamariyah, seperti awal Ramadan, 1 Syawal, dan 10 Zulhijjah. Selanjutnya, pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah. Yang pertama, kehidupan dalam mengelola amal usaha. Amal usaha Muhammadiyah adalah salah satu usaha dari usaha dan media dakwah persyarikatan untuk mencapai maksud dan tujuan persyarikatan, yakni menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Selanjutnya, kehidupan dalam politik. Berpolitik demi kepentingan umat dan bangsa sebagai wujud ibadah kepada Allah dan Islam serta ihsan kepada sesama, dan jangan mengorbankan kepentingan yang lebih luas dan utama itu demi kepentingan diri sendiri dan kelompok yang sempit. Selanjutnya, kehidupan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemampuan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bagian tidak terpisahkan dengan iman dan amal soleh yang menunjukkan derajat kaum muslimin dan membentuk pribadi ulil albab. Selanjutnya, kehidupan dalam menjalani profesi. Setiap anggota Muhammadiyah dalam memilih dan menjalani profesi di bidang masing-masing hendaknya senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kehalalan, dan kebaikan, thayyibah, amanah, kemanfaatan, dan kemaslahatan yang membawa pada keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Kehidupan dalam lingkungan hidup. Setiap muslim, khususnya warga Muhammadiyah, dilarang melakukan usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan alam, termasuk kehidupan hayati seperti binatang, pepohonan, maupun lingkungan fisik dan biotik, termasuk air laut, udara, sungai, dan sebagainya, yang menyebabkan hilangnya keseimbangan ekosistem dan timbulnya bencana dalam kehidupan. Baik, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Lebih kurangnya ikhlas dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.